Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, yang mulia Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Fatimah Muhammad, pimpinan yayasan, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa Ustadz Maulana, imam yang telah memimpin salat Isya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mencermati kegiatan ibadah umat Islam di bulan Ramadan ini begitu luar biasa. Apa yang menjanjikan sehingga semangat ibadah di bulan Ramadan ini beda dengan di bulan-bulan yang lain. Banyak janji yang kita dengar baik melalui firman Allah maupun hadis-hadis Rasulullah. Dalam kesempatan kultum yang sangat terbatas waktunya, saya menyampaikan sebuah sabda Nabi sebagai referensi kitab Faidul Qadir, syarah dari Al-Jami'us Shaghir. Nabi bersabda, Asyam wal Qur'an yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberi pertolongan, akan memberi syafaat. Satu hadis pendek, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kultum, kuliah 70 menit. Puasa yang seperti apa yang bisa memberi pertolongan kepada orang yang melakukan puasa tersebut? Puasa sudah ada sejak manusia pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam dan umatnya. Apa yang melatar belakangi Allah Ta'ala perintah Nabi Adam dan umatnya berpuasa? Ini bapak-bapak kayaknya bingung bener nih. Apa pengaruh langkah minyak goreng ini ya? Ibu-ibu juga di atas kayaknya bingung. Udah gak usah digoreng, kalau gak ada minyak rebus saja rebus. Puasa sudah ada sejak manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang melatar belakangi Nabi dan umatnya disuruh berpuasa itu, begitu turun dari surga karena melanggar yang Allah Ta'ala larang, kasus buah huldi. Ternyata begitu Nabi Adam turun ke dunia, jauh beda dengan apa yang ada di surga. Di dunia panas. Ada terik matahari yang menyengat. Sehingga warna kulit Nabi Adam yang di sorga itu putih. Begitu ke dunia, berubah warna kulitnya hitam karena panas. Memang di dunia banyak yang panas. Ada duit panas. Ada kursi panas. Nggak boleh lama-lama duduk di kursi yang panas, bakal didemo sama rakyat.
Allah memberi kesempatan kepada Nabi Adam dan umatnya untuk menghilangkan celah yang ada pada dirinya. Nampak kulit dipandang hitam oleh umatnya. Yang dulu waktu di sorga itu putih. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam dan umatnya puasa di setiap bulan itu 3 hari di setiap pertengahan bulan. Oleh Imam Syafi'i dijadikan syariat buat kita umat Nabi Muhammad, disunnahkan berpuasa di setiap tengah-tengah bulan. Dengan bahasa fikih, puasa di ayyamul bid. Yaumun 1 hari, tapi kalau ayyam beberapa hari. Begitu Nabi Adam puasa di tanggal 13, warna hitamnya berkurang dalam tubuhnya. Begitu puasa di tanggal 14 semakin berkurang. Begitu puasa tanggal 15 hilang sama sekali warna hitam dalam tubuhnya. Maka dinamakan ayyamul bid. Bid putih. Bersih kesalahan dosa yang tersisa ketika beliau Nabi Adam melanggar larangan Allah, bersih dengan ibadah puasa 3 hari. Maka oleh Imam Syafi'i, kita umat Nabi Muhammad disunnatkan puasa di setiap pertengahan bulan. Kedudukannya itu lebih utama dibanding puasa sunnah yang lainnya. Ini solusi buat para suami menjelang Lebaran. Jika istri minta tambahan dana untuk hari raya dengan membersihkan kulit supaya putih, jika duit tak ada suruh puasa aja istri. Allah sudah kasih jalan keluar. Jadi puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam, umat Nabi Muhammad juga mendapatkan. Karena kita umat yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Namanya orang terbaik, tidak ada yang menyaingi prestasi ibadah yang didapat oleh umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi membaca riwayat-riwayat umat-umat terdahulu, Nabi membaca seorang yang ibadahnya itu selama 1000 bulan. Yang puasanya itu selama 83 tahun 4 bulan. Namanya Sam'un al-Ghazi. Di zaman Nabi Musa. Nabi membaca itu khawatir. Meneteskan air mata. Takut umatnya itu tertinggal dalam pendapatan pahala dari ibadah. Ketika Nabi khawatir, turun Jibril di perintah Allah. Muhammad jangan khawatir. Allah akan memberi di malam dan bulan yang mulia, ada malam yang mulia. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini malam kemuliaan Lailatul Qadar hanya Allah beri kepada umatmu. Allah tidak beri kepada umat-umat terdahulu. Kemudian mengeringlah air mata Nabi, gembira dapat informasi seperti itu dari malaikat Jibril alaihissalam. Dibaca lagi lembaran manusia-manusia terdahulu. Nabi Nuh juga puasa.
Dalam kitab Ar-Ruhul Ma'ani, As-Syekh Al-Lusi menjelaskan kana yasumuna ala dahri, Nabi Nuh itu puasanya 1 tahun. Jeda saat Idul Fitri, Idul Adha. Allah jadikan kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad. Setiap ayyamut tasyrik tidak boleh berpuasa. Maka saat berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha dijadikan syariat. Ayyamut tasyrik tidak diperbolehkan berpuasa. Puasanya Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad bisa menyaingi kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma Nuhin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, sittan min Syawal, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, faka'annama shoma dahar. Maka umat Nabi Muhammad yang melakukan itu semata-mata ia berpuasa karena Allah, dibayar ganjaran pahala seperti puasanya Nabi Nuh. Alhamdulillah. Kenapa begitu besar ganjaran pahalanya puasa 6 hari di bulan Syawal? Karena godaannya juga besar saat orang sedang berpesta pora, merayakan kemenangan dengan semua jenis makanan ada. Ada opor ayam, ada ketupat, ada manisan payak, ada kue brownies. Orang Tebet kenal nggak kue brownies? Tadi saya buka di jalan, disiapin sama istri kue brownies. Saya tanya, dapat dari mana beli? Dia kasih WA. Kue brownies beli di Cikarang. Saya bilang jauh amat, pakai sepeda taruh di Setang. Gubernur Anies saat sekarang, di masa yang akan datang. Pantunnya begitu. Bukan kampanye, ini pantun. Kata Anies, Kiai jangan dulu azan sebelum waktu. Jangan dulu kampanye sebelum tanggalnya ditetapkan. Jadi bukan kampanye, tadi pantun. Banyak orang jualan duren. Bilang cakep kenapa? Ini pada diem aja sih. Banyak orang jualan duren. Orang Depok sama orang Kayu Manis. Nanti 2024 banyak calon presiden. Kayaknya yang paling cocok Pak Anies. Ya Rabbal, bukan kampanye, bukan pantun. Pemimpin yang cerdas. Cerdas beda sama pinter. Kalau pinter, minter-minterin. Kalau cerdas, dia penuhi janji sebelum dia jadi. Dulu sebelum jadi gubernur, saat kampanye dia bilang, saya kalau terpilih nanti akan membuat 1 stadion sepak bola bertaraf internasional di Jakarta. Sekarang udah jadi tuh. Besok hari raya akan digunakan sholat Id. Tapi oleh media nggak diekspos karya Anies. Sebab diancam dia kalau memberitakan karya Anies. Makanya beritanya sepi-sepi aja. Besok ada festival takbir se-DKI. Kemudian ada sholat hari raya. Penonton sepak bola yang nanti hadir di situ, saat jeda istirahat, waktu maghrib enggak bingung mencari posisi Ka'bah karena sudah diatur sedemikian rupa. Enggak bingung penonton nyari posisi
Ka'bah kemana nih? Udah dibuat oleh gubernur. Masya Allah. Saya waktu pertandingan sepak bola kesebelasan Pemprov dengan DPRD, saya ditelepon. Buya bisa hadir, baca doa mengawali 2 pertandingan persahabatan DPRD dan Pemprov DKI. Saya main Pak, enggak baca doa aja. Saya datang, udah siap 2 kesebelasan. Saya bingung doa bola apa nih ya. Jamaah yang mulia, jadi puasa yang bisa memberi syafaat, pertolongan, puasa yang berkualitas. Puasa yang tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi puasa itu dapat merubah perilaku hidup manusia. Puasa yang setelah Ramadan selesai itu kebaikan-kebaikan Ramadan tetap hidup di 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Puasa yang seperti itu tuh yang akan bisa memberi syafaat pertolongan. Kalau selesai puasa, masuk di bulan Syawal, nggak ada perubahan dalam kehidupan, itu orang tidak bisa memenuhi target yang Allah Ta'ala inginkan. Sama dengan orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan itu punya target yang diinginkan. Bila karyawan itu disiplin, mentaati aturan perusahaan, dalam sekian waktu target yang diinginkan perusahaan itu tercapai. Maka karyawan yang disiplin, mentaati aturan, sebelum waktu target yang ditentukan sudah terpenuhi, itu karyawan akan diperhatikan oleh direksinya, oleh direktur. Bisa naik jabatan, bisa juga gajinya ada tambahan. Begitu juga hamba Allah. Di bulan Ramadan ini tidak hanya berpuasa, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi dia mentaati aturan-aturan puasa. Ada terobosan-terobosan baru yang bisa menambah kualitas ibadah dia, yang akan mempengaruhi 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Itu hamba Allah akan diperhatikan hidupnya. 11 bulan tidak akan menjumpai persoalan. Kata Allah, kalau puasa memenuhi target hamba yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam menghadapi berbagai macam persoalan, Allah selalu memberi solusi. Tidak sulit baginya karena dia telah memenuhi target ibadah puasa yang Allah Ta'ala inginkan. Kemudian yang kedua, Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran tidak hanya bagi mereka yang membaca. Ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan. Dia berusaha untuk mengetahui jumlah titik yang ada dalam Al-Quran. Pertama, titik dalam huruf hijaiyah itu ba, titiknya 1. Yang kemudian huruf hijaiyah ta, titiknya 2, sa, titiknya 3, ya 2, jim 1, ho 1, terus. Seorang ulama mengadakan riset, menghasilkan hitungan titik dalam Al-Quran itu semuanya 1.025.000 lebih 300. Al-Imam Ibnu Jauzi
Kalau bapak-bapak masih ragu dengan hasil riset beliau, nanti pulang jangan buru tidur, ambil Quran, hitung titiknya. Saya mah daripada ngitung mendingan saya percaya. Sebab ngitung Quran itu beda menghitung duit. Kalau ngitung duit biar ngantuk seger. Kalau ngitung Quran biar seger juga ngantuk. Itu baru titik. Jika kita perhatikan tak hanya di bulan ini kita baca awal pertama itu Bismillah huruf ba titik 1. Terakhir dalam Al-Quran minal jinnati wan nas. Kenapa bukan jin tapi diakhiri dengan manusia? Jika alif lamnya kita pisah jadinya nasia. Sifat manusia itu pelupa. Dulu sebelum jadi janji. Udah jadi lupa sama janji manusia. Kadang lupa sama guru. Kadang lupa sama sahabat. Lupa itu bisa dikarenakan karena 1, kecelakaan. Memori terganggu. Karena organ tubuh bagian kepala membentur benda yang keras. Sehingga dalam proses kesembuhannya itu memorinya terganggu membuat dia jadi lupa. Orang yang seperti ini jika membaca Al-Quran salah karena memorinya bermasalah diberi maaf oleh Allah. Ada keinginan untuk membaca Al-Quran tapi kemampuan dalam ingatan terganggu karena penyakit. Allah beri maaf. Tapi kalau tidak ada yang terganggu organ tubuhnya, cuma karena sejak kecil kurang perhatian terhadap kitab suci Al-Quran. Jadi dia punya perhatian terhadap kitab suci ketika dia akan jadi orang nomor 1 di sebuah daerah. Karena daerah itu dikenal masyarakatnya religi, maka dia membekali diri supaya dipercaya dan dipilih. Baca Al-Quran di usia tua sulit. Sirotol, sitolol. Ya Allah, nggak bisa Al-Quran dibuat main-main. Yang kedua, orang itu lupa karena jarang berzikir. Orang yang jarang berzikir sering lupa. Allah Ta'ala persulit hidupnya di dunia. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari Allah, enggak mau zikir, maka Allah Ta'ala akan beri hidupnya di dunia ini serba sempit. Yang menyebabkan hutangnya itu jadi banyak. Padahal buminya menyimpan kekayaan yang luar biasa. Pengaruh jauh dari zikir. Maka nanti orang yang lupa dengan Allah, tak mau berzikir, diberi kehidupan yang serba sempit. Negaranya itu kaya tapi rasanya miskin. Negaranya itu luas tapi rasanya kecil. Karena jauh dari Allah.
Bahkan yang Maha Esa mau diganti. Na'udzubillah min. Jadi Al-Quran juga memberi syafaat, memberi energi. Kalau manusia hidup nggak suka dengan yang namanya penyakit, Al-Quran memberikan energi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Sebagian kami turunkan Al-Quran itu untuk menjadi obat. Seorang yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia memberikan arahan hasil kajiannya. Jika seseorang itu sering merasakan dalam hidup sakit di bagian kepala dengan jenis migrain, jenis apalagi vertigo, kata beliau Al-Quran memberikan energi. Jika merasa kepala itu sakit yang cukup berat, 2 telapak tangan taruh di kepala kiri dan kanan. Lalu apa yang dibaca sebagai obat dari Allah melalui kitab suci? Lau anzalna al-Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu janji Allah melalui riset seorang pewaris Nabi. Jika anak kita dalam berumah tangga sulit untuk diatur, belajar sulit menangkap pelajaran, diajak taat, berat untuk taat kepada Allah, jangan buru-buru kita sebagai orang tua memberikan statement yang macam-macam. Karena itu keluar jadi doa buat anak. Senakal apapun anak, bilang pinter, bilang anak soleh. Maka jika kita jumpai permasalahan itu kepada anak dan keturunan kita, letakkan ini telapak tangan saat ia tidur di keningnya, bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran memberikan syafaat, Al-Quran memberikan pertolongan dunia dan akhirat. Terakhir, udah 40 menit. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di Pluit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan banyak duit. Giliran duit, amin semua. Banyak janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Ya Rabbal. Kemarin saya pantun ceramah begini, ada yang pulang. Bahwa Sujada pulang. Saya bilang begini, wah itu yang pulang tuh beda tuh. Balik lagi dia malu. Terakhir. Man qara'a surah Al-Humazah nafa'ahullahul faqra. Siapa yang membiasakan membaca surat Wailul likulli humazatil lumazah fil faridah pada saat sholat fardu, dia lazimin itu, nafa'ahullahul faqra. Allah Ta'ala akan angkat kefakiran dalam hidupnya. Ada orang yang mengamalkan ini dulu dengan uji coba. Bener apa enggak nih ulama ngomong begini nih. Kalau ulama yang istiqomah ngomong begitu jangan diragukan.
Ini seseorang mengamalkan itu sambil uji coba. Apa iya membaca itu saja kemiskinan diangkat? Dia baca. Dapat setahun dia biasakan itu. Tiba-tiba dibuktikan oleh Allah dia menjadi orang kaya. Sampai bingung menyimpan uangnya di mana. Sampai dititip sama tetangga-tetangga. Satu, Al-Quran memberikan syafaat pertolongan bagi yang merasa diri belum terpenuhi dalam hidup ini masalah kekayaan. Baca itu. Lebih enak anak kaya di dunia apa kaya di akhirat? Dua-duanya. Al-ghina ba'dal fakri nikmatun. Kalau nanti kita di akhirat menjadi hamba Allah yang kaya setelah kita merasakan proses kemiskinan di dunia, itu jauh lebih nikmat dibanding jadi orang kaya tanpa merasakan pahitnya kesulitan. Orang kaya hasil kerja jauh lebih nikmat dibanding orang kaya karena dapat warisan. Maka Al-Quran menjanjikan akan memberi pertolongan. Kata Nabi, siapa yang membaca surah Al-Humazah di setiap sholat fardu, Allah Ta'ala angkat kemiskinannya. Yang kedua, Allah Ta'ala undang rezeki mudah datang. Yang ketiga, mati jauh dari kejelekan. Kalau mati lagi sujud, kalau mati lagi hadir di majelis, enggak mati saat demo, pakai ditelanjangin, pakai ditendang-tendang. Itu harga diri kemana itu ya Allah? Maka yang meyakini itu asyam wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pertolongan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Ustaz Rizki, terima kasih. Saya udah diberi izin sama beliau tidak terawih di sini. Saya terawih di Tangerang Selatan. Masjid Jami Al-Ikhlas milik Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin. Janji saya 9:30 karena di sana terawihnya agak lama. Banyak kasidahnya, banyak solawatannya. Jadi saya ceramah sebelum witir. Dia dekat dengan saya karena dulu ketika baru mencalonkan untuk menjadi wali kota ketemu minta didoain. Saya doain begini doanya. Jadi. Jadi betul. Alhamdulillah. Doanya begitu sebelum saya pulang ditanya. Pak Kiai udah dititipin sama supir. Jadi sebelum baca doa baru jadi aja. Udah dititipin sama supir. Saya lihat mapnya warna kuning. Dalamnya amplop. Masya Allah. Begitu saya buka di mobil, kalau saya nggak belanjain 2 tahun nggak habis. Alhamdulillah. Maka beliau juga malam ini minta doa karena salah satu di antara yang dicalonkan menjadi PLT di DKI. Setelah Gubernur Anies besok Oktober selesai, beliau salah satu di antara yang digadang-gadang untuk jadi orang nomor 1 di Jakarta. Makanya saya suruh baca doa malam ini. Saya bingung doanya apa ini ya. Mudah-mudahan jadi lagi. Terima kasih, mohon maaf kepada para orang tua, tokoh masyarakat. Izin lebih dulu saya meninggalkan tempat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.